Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sofian dengan nomor induk mahasiswa C10512010063. Dalam pelajaran geologi dan mineralogi tanah, saya akan menjelaskan tentang materi batuan. Batuan ada beberapa bagian, yaitu batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses perbentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada di mantel atau kerak bumi. Dan yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan basalt. Batuan basalt adalah termasuk ke dalam batuan beku. Batuan beku eksklusif yang mana merupakan beku vulkanik yang berasal dari hasil pembekuan magma yang terjadi di permukaan bumi dengan komposisi basah. Definisi batuan basalt menurut ahli adalah batuan beku apanitik yang mempunyai kandungan kuarsa tidak lebih dari 20%. Kadar feldspathion kurang dari 10% dan persentase mineral feldspar dalam bentuk plagioklas sebesar 65%. Komposisi dari batuan basalt. Komposisi batuan basalt terdiri atas mineral proksin, amfibiol, plagioklas, dan gelas vulkanik. Keberadaan gelas vulkanik hanya dimiliki oleh batuan basalt. Sifat batuan basalt. Batuan basalt biasanya bersifat masif dan keras. Tekstur avanitik atau batuan beku berbutir sangat halus sehingga mineral atau kristal penyusunnya tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Tipe batuan basalt. Batuan basalt sendiri bisa dibedakan menjadi dua tipe, yaitu basalt alkali dan teolitik. Batu basalt alkali memiliki kandungan Na20 dan K20 lebih tinggi dari basalt teolitik. Proses pembentukan batuan basalt. Proses terbentuk batuan basalt adalah bagian dari tahapan proses pembekuan batuan beku eksklusif. Disebut ekstrusif karena pembekuan batuan terjadi di atas permukaan bumi. Tahapan pembentukan batuan basalt yaitu pada awalnya, magma yang merupakan asal dari segala jenis batuan melakukan pergerakan menuju permukaan bumi. Gas-gas yang berada dalam perut bumi selanjutnya memberi tekanan pada magma. Magma yang tertekan akan menerobos celah-celah pada kerak bumi sehingga keluar ke permukaan bumi. Proses keluar magma tersebut dikenal dengan istilah erupsi. Erupsi tersebut dapat berupa letusan gunung berapi. Material erupsi dapat terlontar ke daratan maupun lautan, sedangkan magma atau lava pembentuk batuan basalt yang ditemukan di bawah permukaan air sungai, danau, laut disebut dengan pilau lava. Setelah terjadi letusan, magma yang berada di atas permukaan bumi akan mengalami pembekuan. Pembekuan tersebut berlangsung sangat cepat dan disertai dengan terlepasnya gelembung gas karbon dioksida yang berada pada magma. Pada akhirnya, hasil pembekuan magma tersebut akan menjadi batuan basalt dan batuan beku ekstrusif lainnya. Manfaat batuan basalt. Yang pertama, sebagai agregat bangunan. Batuan basalt yang dihancurkan dapat digunakan sebagai pondasi penguat bangunan. Implementasinya yaitu digunakan batuan basalt pada pembuatan pondasi landasan pesawat, jalan, dan pondasi rel kereta api. Selain itu, batuan basalt juga digunakan sebagai agregat aspal, agregat beton, dan agregat trotoar. Yang kedua, sebagai ornamen bangunan. Batuan basalt yang dipotong dihaluskan permukaannya dapat dijadikan ornamen bangunan seperti monumen, tugu, dan juga ubin lantai. Kita lanjut ke batuan yang kedua, yaitu batuan
pasir. Batuan pasir atau sandstone adalah batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral batuan pasir atau butir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya. Sebagian besar batuan pasir terbentuk oleh kuarsa atau feldspar karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Batuan pasir, warna batuan pasir. Seperti halnya pasir, batuan pasir memiliki berbagai jenis warna. Dengan warna umum adalah coklat muda, coklat, kuning, merah, abu-abu, dan putih. Warna tertentu batuan pasir dapat diidentikan dengan daerah tertentu. Begitu juga dengan ukuran. Ukuran butir batuan pasir adalah berkisar dari 0,0625 mm hingga 2 mm. Lempung dan sedimen dengan ukuran butir lebih kecil dan tak terlihat oleh mata telanjang. Biasanya disebut sedimen argillaceous. Kegunaan batuan pasir. Batuan pasir tak tahan terhadap cuaca tetapi mudah untuk dibentuk sehingga bahan umum bangunan di jalan karena kekerasan dan kesamaan ukuran butirannya. Batuan pasir sangat baik untuk dibuat menjadi batu asah. Proses terbentuknya batuan pasir. Batuan pasir adalah asal klasik lawan dari organik seperti kapur dan batu bara atau kimia seperti gipsum dan jasper. Batu pasir terbentuk dari butiran yang tersemen yang kemudian disebut fragmen dari batuan asal atau fragmen dari kristal-kristal mineral. Pembentukan batu pasir terjadi 2 tahap. Yang pertama, sebuah perlapisan atau kumpulan lapisan terakumulasi sebagai akibat dari sedimentasi, baik oleh air di aliran danau atau laut atau udara di padang pasir biasanya. Sedimentasi terjadi ketika pasir terlepas dari suspensi di mana pasir tersebut mengelinding atau terseret di sepanjang dasar aliran atau di bagian bawah tubuh air. Akhirnya ketika telah berakumulasi, pasir berubah menjadi batu pasir ketika dikompaksi oleh tekanan dan endapan di atasnya serta disementasi oleh presipitasi mineral-mineral di dalam pori-pori antar butiran. Sekian dari saya, terima kasih.